Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudro Afia dari kelas 11 MIPA 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membudidaya ikan patin. Oke, di sini saya akan menjelaskan ciri morfologi dari ikan patin. Ikan patin dewasa, panjang tubuhnya bisa mencapai sekitar 120 cm. Ukuran tubuh seperti ini merupakan ukuran tubuh yang tergolong besar bagi ikan jenis lele-lelean. Bentuk tubuh patin memanjang dengan warna dominan putih berkilauan seperti perak dan punggung berwarna kebiru-biruan. Ketika masih kecil, warna berkilauan seperti perak ini sangat cemerlang, sehingga banyak yang menaruhnya di akuarium sebagai ikan hias. Ketika ukurannya semakin besar, warnanya mulai memudar sehingga kurang menarik untuk dipajang di akuarium. Seperti halnya keluarga ikan lele-lelean. Ikan patin tidak bersisik alias bertubuh licin. Kepalanya relatif kecil dengan mulut terletak di ujung kepala sebelah bawah. Di sudut mulutnya terdapat 2 pasang kumis sebagaimana halnya dengan ikan lele. Kumis tersebut berfungsi sebagai alat peraba saat berenang ataupun mencari makanan. Di bagian punggung terdapat sirip yang dilengkapi dengan 7-8 buah jari-jari. Jari-jari tersebut bersifat keras. Jari-jari ini dapat berubah menjadi patil, sisanya 6-7-8 jari bersifat lunak. Sirip ekor berbentuk simetris, memiliki cagak. Sirip dada memiliki 12-13 jari-jari lunak dan sebuah jari-jari keras yang berfungsi sebagai patil. Sirip duburnya panjang, terdiri dari 30-33 jari-jari lunak, sementara itu sirip perutnya hanya memiliki 6 buah jari-jari lunak. Ikan patin di kolam tanah sebagai salah satu jenis ikan konsumsi. Ikan patin menjadi primadona sebab memiliki rasa yang gurih dan tekstur daging yang sangat lembut. Maka tak heran jika banyak masyarakat yang menyukai hidangan dari olahan ikan patin ini. Harga ikan patin ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ikan konsumsi lainnya seperti lele ataupun nila. Ikan patin merupakan jenis ikan tawar yang saat ini banyak dibudidayakan karena memang pangsa pasar dan peminatnya yang sangat tinggi. Meskipun demikian, agar budidaya berhasil, maka tidak boleh dilakukan secara semena-mena atau asal-asalan. Jadi, kita harus memperhatikan bagaimana ikan ini hendak dibudidayakan. Dan berikut, inilah cara budidaya ikan patin. Tahapan awal budidaya ikan patin di kolam tanah tidak lain adalah menyiapkan lokasi budidaya atau kolam tanah. Pembuatan kolam tanah dilakukan dengan cara menggali tanah dengan ukuran lebar 5 meter, panjang 5 meter, dan kedalaman 1 meter. Tetapi, untuk luas kolam sendiri dapat disesuaikan dengan lahan yang ada. Dalam membudidayakan ikan patin, kita harus memilih induk ikan yang berkualitas. Adapun kriteria induk ikan patin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, benih ikan patin berukuran besar, sehat secara penampakan, dan memiliki badan yang mulus. Kedua, warna kulit cerah dan gerakan ikan aktif. Yang ketiga, memiliki perut yang berukuran besar dan anus berwarna merah. Apabila perut ikan ditekan, maka akan muncul cairan putih seperti telur ikan. Untuk yang terakhir, untuk jantannya sendiri itu berukuran besar dan sangat aktif dalam bergerak. Untuk proses pemijahannya diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan wadah berisi air bersih. Selanjutnya, keluarkan telur ikan dari induknya dengan cara memencet bagian perut ikan, lalu aduk hingga menjadi air yang keruh. Setelah 3-5 hari, telur akan membentuk dan setelah 7-10 hari, telur dengan kualitas baik akan menetas dan menghasilkan anak ikan patin. Anakan ini harus dipelihara dengan intensif dengan cara memberikan nutrisi yang tepat dan sesuai. Untuk selanjutnya, setelah ikan berbobot 20-25 gram, akan dipindahkan ke kolam yang tanah tadi.
Agar budidaya dapat menghasilkan panen yang berlimpah, maka harus dipelihara dengan baik. Pemeliharaan yang baik ini dapat dilakukan dengan cara pemberian pakan secara rutin yang mengandung banyak protein dan menjaga kebersihan air kolam. Suatu usaha dapat dikatakan untung bila nilai penerimaan lebih besar dari total pengeluaran atau biaya. Hasil perhitungan laba rugi menunjukkan bahwa usaha pembenihan dan pendedaran ikan patin mengalami kerugian per tahun sebesar Rp48.806.500 untuk usaha pembenihan. Sedangkan untuk usaha pendederan menghasilkan keuntungan sebesar Rp98.993.500. Nah, dari tabel 4 titik ini, usaha pembenihan dan pendapatan per tahunnya yaitu hanya Rp6.440.000 saja, sedangkan total biaya yang dikeluarkan oleh si pembudidaya itu sebanyak Rp55.246.500. Jadi bukan untung, melainkan hanya rugi yang diraih oleh si pembudidaya. Nah, kerugian tersebut sebanyak Rp48.806.500 per tahunnya. Sedangkan kelebihannya nih, kalau misalkan si pembudidaya menjual pendederannya, itu pendapatan per tahunnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pembenihan. Dan pendapatannya yaitu sebesar Rp149.600.000. Sebenarnya total biayanya itu lebih besar yang pembenihan. Kalau pembenihan itu total biayanya 55 juta, sedangkan total biaya yang pendederan itu hanya Rp50.606.500 saja. Namun, ini perbedaannya sangat signifikan ya. Kalau yang pembenihan itu malah mengalami kerugian, sedangkan kalau pendederan itu malah menimbulkan keuntungan yang sangat fantastis ya tentunya. Dari sini keuntungan per tahunnya bagi si pembudidaya yaitu Rp99.993.500. Maka dari itu, untuk para pembudidaya jangan menjual pembenihannya, melainkan pendederannya saja kalau misalkan memang si pembudidaya itu ingin memiliki untung yang besar per tahunnya. Oke, cukup sekian video dari saya mengenai budidaya ikan patin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.